Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Kita sama-sama kembali di ibadah kita pada pagi hari ini, di mana kita sekarang sudah memasuki awal Juli. Kita masih tetap merasakan kebaikan Tuhan, amin. Sekarang kita akan mulai ibadah, kita akan siapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau masih menyertai kami Tuhan sampai detik ini Tuhan. Kau tetap setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa sama-sama masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami sama-sama bisa menyembah-Mu Tuhan. Sucikan dan layakkan kami Tuhan. Biarlah setiap sembah yang kami naikkan Tuhan, semua hanya tertuju kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak Tuhan untuk disembah Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji Tuhan. Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
baik Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk melompat Tuhan, untuk memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan yang siap untuk memuji nama Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Amin. Kita akan melompat bagi Sang Raja pada pagi hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri yuk, supaya kita bisa bergoyang lebih lagi untuk Tuhan. Bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Saudara, sebentar kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan mendengarkan setiap pesan yang Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya?
Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja, berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1 adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita, ibadah online pagi hari ini. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, kita persiapkan hati kita. Jika tadi kita telah memuji dan menyembah mengagungkan nama Tuhan, maka saat ini kita akan siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Maka itu sebabnya terlebih dahulu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, sebentar Tuhan hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami jemaat-Mu Tuhan. Gereja-Mu yang Kau percayakan atas kota Bekasi ini Tuhan. Bapa yang baik, biarlah kiranya pengurapan-Mu turun di tengah-tengah kami. Kami buka hati dan pikiran kami Tuhan, pakai hamba-Mu, bahkan firman yang boleh aku telah persiapkan, dan Roh Kudus yang melimpah memenuhi dengan penuh kuasa, sehingga firman ini boleh sungguh jatuh di tanah hati kami yang baik setiap jemaat yang Tuhan kasih. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini kita masih ada di dalam situasi kondisi yang serba terbatas, dan kita ada masuki yang dikatakan yaitu era baru, yaitu new normal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini sesungguhnya kita sedang bergerak bersama-sama dengan COVID-19. Kita tidak tahu siapa yang terjangkit dan siapa yang tidak terjangkit virus corona, di mana kita hidup di tengah-tengah masyarakat, dan kita tahu kondisi keadaan masyarakat juga yang masih kurang peduli dan masih kurang disiplin untuk menerapkan, yaitu disiplin untuk menjaga social distancing dan juga protokol yang sudah pemerintah berikan agar supaya tetap menjaga social distancing. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sehingga kalau kita lihat saat ini juga orang yang terdampak dari COVID-19 ini juga semakin banyak. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah keadaan kondisi saat ini tidak ada kata lain bagi kita saudara yang kasih dalam Tuhan, yaitu satu yang kita butuhkan hari-hari ini, yang terus kita rindukan, yang terus kita harap-harapkan, yang terus kita nanti-nantikan, yang terus kita hidupi dalam kehidupan kita, yaitu pribadi Allah itu sendiri, yaitu Roh Kudus
di tengah-tengah kehidupan kita. Itu sebabnya pesan firman Tuhan pagi hari ini bagi kita jemaat yang Tuhan kasihi, saya akan sampaikan tema khotbah yaitu peran dan dampak daripada Roh Kudus. Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 16 ayat 4 sampai dengan 15. Firman Tuhan berkata demikian. Perikopnya berjudul pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kami yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, itu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 14, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, jemaat yang Tuhan kasihi, saya teringat saudara yang kasih dalam Tuhan akan hal yang membuat saya bangga di tengah-tengah situasi kondisi yang kita alami saat ini. Hal yang sangat saya kagumi daripada Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang tidak pernah membiarkan saudara dan saya. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri di tengah-tengah keadaan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Akan tetapi pribadi Allah itu sendiri, yaitu Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang menyertai kehidupan setiap saudara dan saya. Sehingga kalau sampai saat ini kita tetap kuat dan sampai saat ini kita tetap patuh pada apa yang sudah pemerintah anjurkan untuk menjalankan social distancing, ini membentengi kita melalui hikmat yang Tuhan berikan bagi setiap kita di tengah-tengah kondisi COVID-19 saat ini. Katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya teringat juga pada zaman para rasul, pada saat itu tercatat di dalam Alkitab kita, yaitu mulai di mana berkembangnya kekristenan pun hampir mirip dengan yang terjadi keadaan kondisi sekarang ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena saat ini di luar sana ancaman yang begitu kuat terhadap jiwa-jiwa. Demikian juga pada saat zaman para rasul ketika berkembangnya kekristenan. Ancaman yang terjadi yaitu penganiayaan, bahkan pembunuhan besar-besaran kepada orang-orang yang mengikut jalan Kristus. Akan tetapi Injil Kristus dikatakan tetap tersiar bukan hanya di Yerusalem, bukan hanya di Yudea, dan bukan hanya di Samaria, akan tetapi sampai ke pulau-pulau, sampai ke negara-negara, bahkan sampai ke benua, sampai ke negeri kita ini. Saudara, jika kita belajar dari kisah kegerakan Injil Kerajaan Allah di dalam kitab para rasul, maka satu yang menjadi kunci utama terjadinya penuaian jiwa, yaitu karena para murid pada saat itu mereka dipenuhi dan menerima janji Allah, dipenuhi yaitu oleh Roh Kudus. Dan melalui baptisan Roh Kudus, maka mengubah tujuan hidup para murid pada saat itu. Mengubah kehidupan mereka menjadi penjala manusia. Dan Tuhan pakai mereka untuk menggenapkan maksud dan tujuan Allah atas panggilan yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid.
Dan saya percaya saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang sama pun, hal yang sama bagi saudara, bagi setiap kita. Jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saya percaya Tuhan akan pakai saudara, Tuhan akan sertai saudara, Tuhan akan libatkan saudara untuk melakukan perkara yang luar biasa dalam rangka penggenapan rencana Allah melalui kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Salah satu contoh, beberapa contoh di dalam Alkitab kita ingat bagaimana Rasul Petrus dikatakan pada saat itu bahwa Petrus berkata begini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Guru, aku mau ikut kemana saja engkau pergi, bahkan mati saja pun aku mau ikut. Tetapi tidak lama berselang, saudara yang kasih dalam Tuhan, Petrus menyangkal 3 kali. Bahkan satu saat juga Petrus jatuh di dalam kefrustasian karena kehilangan sosok guru, sosok pemimpin bagi hidupnya. Sehingga mereka kembali dalam kehidupan mereka sebagai nelayan pencari untuk penjala ikan. Sehingga pada akhirnya ketika Yesus bangkit dari kubur dan Yesus menampakkan diri kepada para murid, yaitu khusus pada Petrus di Danau Tiberias. Dan kemudian pada saat itulah Yesus meneguhkan kembali panggilan kepada Petrus dan para murid agar supaya mereka diubahkan, agar supaya mereka kembali kepada tujuan panggilan yang Tuhan berikan bagi mereka, yaitu sebagai penjala manusia. Saya percaya saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan juga punya maksud dan tujuan atas panggilan setiap saudara. Jika kalau sampai saat ini saudara dan saya tetap ada dan tetap sehat dan kuat, saya percaya Tuhan punya maksud dan tujuan dalam kehidupan kita agar supaya kita dapat mengisi hidup kita untuk boleh mengkaryakan, untuk boleh melakukan perkara yang luar biasa, yang boleh orang lihat, yang orang lain boleh nampak bahwa Kristus ada di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, mari siapapun saudara yang Tuhan kasihi, jika mungkin saat ini saudara ada di antara saudara yang mungkin saudara mulai undur, mungkin saudara merasa lelah, semangat saudara melayani mulai kendor, mungkin saudara merasa capek, atau mungkin juga karena tekanan yang saudara alami. Akan tetapi saya mau berdoa bagi saudara pagi hari ini. Saya percaya agar supaya Roh Kudus melawat saudara, Roh Kudus menjamah saudara untuk mengingatkan agar supaya setiap kita diteguhkan kembali kepada panggilan yang telah Tuhan berikan bagi setiap saudara dan saya. Katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus juga saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana Tuhan ubahkan dia yang sebelumnya bernama Saulus, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika pada saat itu sebagai penganiaya jemaat Tuhan. Dengan semangat yang berkobar dia mengejar, mencari orang-orang pengikut Kristus untuk dianiaya, untuk dipenjara, bahkan untuk dibunuh. Akan tetapi dalam perjalanan ke Damsyik, saudara yang kasih dalam Alkitab katakan, dia dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia, sehingga akhirnya Paulus dia bertobat dan terima Yesus. Dan pada saat itulah Paulus dipakai Tuhan secara luar biasa, bukan cuma kepada bangsa Yahudi, akan tetapi kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin juga ada di antara saudara pagi hari ini, engkau yang berkata aku tidak pantas, dan engkau berkata aku orang yang berdosa, hidupku gagal. Saya mau katakan bagi saudara, siapapun engkau pagi hari ini yang dengar firman Tuhan pagi hari ini, jika Tuhan dapat pulihkan Paulus, jika Tuhan dapat pulihkan Petrus, jika Tuhan dapat pakai Paulus, jika Tuhan dapat pakai Petrus, maka saya percaya Tuhan yang sama, Allah yang sama, dahulu sekarang, Dia juga Allah yang sama akan memakai saudara, akan memulihkan saudara, akan memperlengkapi saudara untuk menyatakan kasih dan kuasa kemuliaan Tuhan di atas muka bumi ini. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu sebabnya berikut ini saya akan sampaikan beberapa hal. Beberapa hal tadi saya katakan bahwa yang menjadi kunci utama terjadi kegerakan bagaimana Tuhan pakai para murid, karena para murid mengalami penggenapan janji Allah, yaitu Roh Kudus. Itu sebabnya beberapa hal yang menjadi peran daripada Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya. Yang pertama, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes 16,
Di dalam Yohanes 16 ayat 8 firman Tuhan berkata demikian. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan. Yang pertama, peran daripada Roh Kudus adalah untuk menginsafkan akan dosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dosa merupakan bagian inti yang potensial, yang memiliki kekuatan untuk mendorong dan merusak kehidupan manusia untuk menjauh dari kasih karunia Allah. Dan kuasa dosa mendorong manusia untuk menolak Kristus sebagai juru selamat dengan melakukan hal-hal yang jahat yang bertentangan dengan kehendak Allah. Maka untuk itulah saudara yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus bekerja untuk menginsafkan tentang kesalahan manusia akan dosa. Menginsafkan artinya saudara yang kasih dalam menghardik, membuka tabir dosa, dan Roh Kudus sebagai tongkat penghalau. Begini saudara yang kasih dalam, tadi saya katakan di awal bahwa saat ini kita sedang berjalan bersama-sama dengan COVID-19. Kita tidak tahu dia ada di mana. Tapi saya percaya jika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, maka hikmat Allah Tuhan berikan bagi kita sehingga kita cakap dan sehingga kita dilalukan dari virus COVID-19. Katakan amin. Itulah saya katakan sebagai tongkat penghalau dari setiap apapun yang mencoba untuk merusak, untuk menjatuhkan, merobohkan saudara dan saya. Katakan amin. Roh Kudus akan membangkitkan satu kesadaran akan kesalahan dan perlunya akan pengampunan dosa sehingga kita meninggalkan dosa kita dan menikmati kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan. Di dalam kehidupan keseharian kita, hal yang penting saudara dan kita perhatikan, yaitu agar supaya di dalam setiap saat dan waktu yang kita jalani dalam kehidupan kita, mintalah agar supaya Roh Kudus memenuhi saudara dan saya. Agar supaya Roh Kudus memenuhi kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita, memakai hidup saudara dan saya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, luar biasa. Oh itu saya katakan tadi, begitu bangganya kita punya Allah karena dia menuntun dan memimpin kita hingga sampai saat ini. Katakan amin. Yang kedua saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Memimpin di dalam kebenaran. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di manakah Roh Kudus saat ini berada? Saudara, tidak sedikit banyak orang Kristen yang mereka tidak sungguh-sungguh percaya akan keberadaan Roh Kudus. Padahal dengan jelas di dalam Roma 8 ayat 11 firman Tuhan berkata demikian. Roma 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Oleh rohnya, roh Allah, Roh Kudus diam di dalam setiap kita. Katakan amin. Pagi hari ini, jangan sampai ada di antara kita yang tidak menyadari bahwa ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, ketika mungkin saudara masuk dalam pergumulan dan persoalan masalah, jatuh di dalam dosa, Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang janji Tuhan yang telah dianugerahkannya bagi kita. Roh Kudus akan menuntun hidup kita kepada Yesus sebagai kebenaran. Sehingga kita menemukan jalan keluar dalam setiap persoalan masalah kita. Jawaban yang Tuhan berikan yang kita nanti-nantikan. Katakan amin. Dan saya mau katakan bagi kita saudara yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus akan menyadarkan orang bahwa Yesus adalah anak Allah yang benar. Putra Allah yang telah menderita, disalibkan, mati, dikuburkan, namun bangkit pada hari yang ketiga, dan dari antara orang mati, dan dia dimuliakan menjadi Tuhan atas segala sesuatu. Katakan amin. Saudara, dalam kehidupan kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa kehidupan kita saat ini
hidup kita bukan hanya sekedar untuk memikirkan, bukan sekedar untuk menginginkan hal-hal yang dari daging. Namun hidup kita bukan cuma sekedar hidup di dalam daging. Sebab semua itu adalah perseteruan dengan Allah dan tidak berkenan kepada Allah. Bahkan itu akan membawa kepada maut. Rasul Paulus catat di dalam kitab Roma 8 akan hal ini. Saudara, tidak sedikit orang Kristen mereka menjalani kehidupan mereka dengan satu rutinitas kehidupan di dunia. Mereka bekerja dengan sekuat tenaga mereka. Mereka bekerja mati-matian, cari uang mati-matian, dan mengabaikan ibadah, mengabaikan doa, mengabaikan firman. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup kita bukan hanya sekedar hidup di dunia untuk mementingkan kepentingan yang bersifat fana, kepentingan untuk manusia daging kita. Namun terlebih firman Tuhan katakan bahwa carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kehidupan kita hidup di dalam Roh Kudus, maka saya percaya Roh Kudus akan terus mengingatkan kita, menyadarkan kita, kepentingan dan keperluan kita, kebutuhan kita akan pribadi Dia ada di dalam hidup kita. Maka ini yang membuat kita cakap melalui hari yang kita lewatkan, karena kita libatkan Allah, Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Saudara, apa yang dapat diharapkan dari pribadi-pribadi yang hanya hidup untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan manusia daging mereka? Saya mau katakan, tidak ada yang dapat Allah harapkan dari pribadi-pribadi yang seperti itu. Bahkan Injil Yohanes, di kata Yohanes 15 dikatakan, maka mencatat bahwa tidak ada kecuali akan dipotong, akan dibuang, akan dicampakkan, dan akan masuk ke dalam api dan lalu dibakar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa mirisnya apabila satu pribadi, orang-orang percaya, mereka yang tidak tinggal dan hidup melekat di dalam Kristus dan tidak melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan mereka, maka mereka menjalani kehidupan yang sia-sia, yang berakhir kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan satu kebinasaan bagi mereka. Yang ketiga, saudara yang kasih dalam Tuhan, peran Roh Kudus dalam Yohanes 16 ayat 14 firman Tuhan berkata demikian, ayat 14 berkata demikian. Ia akan memuliakan aku. Yang ketiga, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita yang telah menerima dari Roh Kudus akan terpancar dari kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Dan kita akan menghormati Dia. Kita akan menghargai Dia. Kita akan membesarkan dan memuji Allah kita. Dengan segenap hati kita. Dengan segenap kekuatan kita. Dengan segenap kerinduan kita. Dan kita aplikasikan melalui kehidupan kita. Itu sebabnya perhatikanlah perilakumu setiap hari. Apakah mempermuliakan nama Tuhan ataukah mempermalukannya. Minta Roh Kudus untuk memperbarui hidupmu. Memperbarui hidup kita. Agar supaya hidup kita berkenan kepada Allah. Katakan amin. Yang keempat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang keempat, memberikan kuasa. Maksud kuasa di sini adalah kuasa atau otoritas yang diberikan untuk bertindak dalam rangka untuk memberitakan Injil Kristus. Dan dengan disertai tanda-tanda heran, mukjizat, kesembuhan, mengusir roh-roh jahat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita setiap hari, mungkin jika ada orang lain yang datang kepada kita untuk meminta kita, untuk berdoa bagi mereka, memberkati mereka, jangan pernah nolak.
Sebab sebuah kepercayaan, sebuah anugerah Tuhan berikan bagi saudara. Jika ada orang lain, untuk engkau layani mereka. Lakukan dan percayalah saudara yang kasih dalam Tuhan. Dia, Allah kita, telah memberikan otoritas dan kuasa bagi saudara dan saya untuk mengusir roh-roh jahat, bahkan untuk menyembuhkan. Saudara, perhatikan, yang menyembuhkan bukan pribadi kita, akan tetapi yang menyembuhkan adalah Allah sendiri, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara, yang ada di dalam hidup saya. Sebab janji firman Tuhan, dan dengan disertai iman ilahi yang orang yang kita layani, orang yang kita doakan, maka pasti terjadi hal yang supranatural ilahi. Katakan amin. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, apabila seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka tidak ada yang dapat menahan mereka untuk tidak berdampak. Apa dampak yang dihasilkan pribadi-pribadi yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama, yaitu bersaksi. Di dalam Yohanes 15 ayat 27 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Bagi setiap kita yang telah menerima Roh Kudus, yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka lakukanlah perintah Kristus untuk menjadi saksinya bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Putra Allah yang tunggal, yang datang ke atas muka bumi ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan siapakah manusia itu, saudara yang kasih dalam Tuhan? Ialah saya dan saudara yang telah ditebus oleh darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, untuk membebaskan dan melepaskan kita dari setiap belenggu dosa. Yang kedua, dampak yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Markus 16 ayatnya yang ke-15 berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yang kedua, beritakan Injil keselamatan. Saudara, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Kristus Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya mau katakan, banyak agama yang mengajarkan tentang kebaikan, akan tetapi hanya satu pribadi yang mengajarkan dan menjamin akan keselamatan hidup kekal, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Yang ketiga, dampak yang ketiga, menjadi garam dan terang. Di dalam kitab Yakobus mencatat dan dikatakan, adakah sumber mata air yang sama memancarkan air tawar dan air putih? Atau adakah pohon ara yang menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur yang menghasilkan buah ara? Artinya, perhatikan kehidupan kita, perilaku kita, perbuatan kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah komunitasmu, dan di tengah-tengah keluargamu. Sebab Yesus Kristus adalah sumber hidup saudara dan saya. Maka sepantasnya lah yang keluar dari hidup kita, yang tampil dari hidup kita, yang memancar dari hidup kita adalah kehidupan, yaitu teladan Kristus Yesus dan bukan hal yang lain. Amin. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, mari bangun terus hidupmu intim dengan Roh Kudus dan minta pribadi Roh Kudus untuk menguasai, mengendalikan pikiran, perasaan, sehingga segala kehendak bebas kita yang kita lakukan berkenan bagi Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengingat ketika awal mula saya bertobat dan saya nggak ngerti apa itu baptisan Roh Kudus.
Dan saya nggak ngerti bahasa roh dan karunia-karunia Roh Kudus. Akan tetapi yang menjadi doa saya, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang menjadi kerinduan saya, dan saya katakan, kalau ada cara lain, jika ada cara yang dapat saya gunakan untuk memuji dan memuliakan Allah, Tuhan, saya mau menerimanya. Dan saya mulai menyembah Tuhan dengan bahasa yang baru, yang saya nggak ngerti, yang nggak saya pernah pelajari sebelumnya. Dan puji Tuhan, dan Tuhan memperlengkapi, sehingga sampai kalau saat ini, gereja Tuhan, dan saya dan saudara ada, kita tahu, karena pribadi Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Dan sebagai penutup, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Injil Lukas 11, ayatnya yang ke-13, berkata demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, apabila saudara belum menerima dan belum dipenuhi oleh Roh Kudus, maka minta Roh Kudus memenuhimu. Percaya bahwa saudara menerimanya, berserah kepada Allah, mulai menyembah Allah, maka Allah akan memberikan hal-hal yang baru, kata-kata yang baru, bahasa yang baru bagi saudara, sehingga kita dapat memuji dan menyembah Allah dengan segenap hati kita, kerinduan kita. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Dan sebelumnya, mari kita naikkan satu pujian ini. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Tundukkan kepalamu, tutup matamu. Kita masuk di dalam doa. Sebelum kita terima roti dan anggur perjamuan kudus yang adalah lambang dan tubuh darah Yesus Kristus yang telah diberikan bagi saudara dan saya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kalau kami telah menerima berkat firman-Mu Tuhan, agar supaya kami dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga hidup kami boleh berdampak di atas muka bumi ini. Bapa, sebentar Tuhan, kami akan menerima roti dan anggur perjamuan kudus ini. Kiranya hati kami melekat kepada Tuhan. Kami dipersatukan melalui pengorbanan Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit,
membangkitkan hidup setiap kami dari keterpurukan, dari sakit penyakit, dari segala bentuk kelemahan, sehingga hidup kami tangguh dan kuat karena ada Yesus, karena Roh Kudus yang melimpah dalam kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut perjamuan kudus ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persetujuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur di tangan kananmu. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari masing-masing ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tubuh darahmu kau serahkan bagi kami. Oh Yesus, kami bersyukur. Inaranamu. Haleluya. Mari masing-masing ucap syukur pada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita tutup dengan doa, saya ingatkan kembali bagi kita jemaat yang Tuhan kasih, mari terus dukung di dalam doa, sehingga rencana ibadah offline kita rindu untuk berjumpa kembali, bersekutu bersama-sama di tempat yang telah Tuhan percayakan gereja GBBKP Aston bagi setiap kita. Terus dukung saudara yang kasih dalam Tuhan, supaya atas
rencana dan kehendak dan waktu yang tepat yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita memulai ibadah kita bersama-sama di tempat yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan terus ikut dan libatkan dirimu dalam pelayanan yang kita lakukan. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap hari Rabu malam jam 7 kita ada doa bersama-sama. Dan kemudian hari Kamis dan hari Jumat juga ada kul di wilayah masing-masing. Dan juga hari Sabtu kita juga ada doa pagi. Doa fajar, doa pagi bersama-sama. Mari kita bangun manusia rohani kita untuk semakin kuat. Sebab agar supaya Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Dan kemudian saudara yang kasih dalam Tuhan, kita juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kita, berdoa bagi jiwa-jiwa agar supaya di tengah-tengah kondisi saat ini terbangun dan dikuatkan, sehingga kota bangsa kita dipulihkan dan jiwa-jiwa dipulihkan, dan tuaian yang terbesar di akhir zaman ini terjadi melalui setiap saudara dan saya. Katakan amin. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan tutup ibadah kita dengan doa Bapa kami, dan nanti kita lanjutkan dengan pujian. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Mari bangkit berdiri saudara yang kasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat berhari Minggu. Sampai berjumpa di dalam ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.